Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Di siang hari ini bersama kita akan menyaksikan paparan dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu modul 1.4 dalam materi diseminasi dan penyebaran budaya positif untuk kita semua. Untuk itu, calon guru penggerak angkatan 11, Restian Lumaisan SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait dengan diseminasi dan penyebaran budaya positif yang merupakan tuntutan tugas calon guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif oleh Restian Lumaisan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Selanjutnya, sebelum kita ada pada materi atau pemaparan konsep inti budaya positif, maka saya menyapa dulu Bapak Ibu Wakasek dan Bapak Ibu guru hebat yang sangat saya hormati dan banggakan. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan ke-8 itu adalah segitiga restitusi. Jadi sebelum kita lanjut terkait dengan budaya positif, pastinya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi bayangan atau di pikiran benak Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu seperti apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu itu disiplin positif itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Ali. Ya, disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri siswa dalam lingkungan belajar di sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Ada yang lain silakan? Silakan. Ya Pak, menurut saya disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri seseorang. Oke. Jadi disiplin positif itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua itu sangat betul. Tetapi sebelum kita sampai kepada disiplin positif, kita lihat awalnya itu terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dalam paradigma baru itu kita harus mengembangkan apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini segala sesuatu itu dia berpihak kepada murid. Murid itu sebagai pusat pembelajaran. Yang selama ini Bapak Ibu kita bayangkan bahwa kita menggunakan metode yang disebut dengan pusat pembelajaran itu dia berpusat pada guru. Jadi ada dua hal yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada guru dan juga berpusat pada siswa. Untuk kurikulum merdeka berarti kita harus mengedepankan apa yang disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru itu harus kita dengan sedikit demi sedikit harus kita menghilangkan itu supaya
Lewat pembelajaran berdiferensiasi ini, kita bisa mengakses segala potensi dan minat bakat daripada peserta Israel. Kemudian, terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan juga ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi terkait dengan teori kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah miskonsepsi terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Terkait dengan ilusi guru mengontrol siswa. Berdasarkan teori kontrol itu sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Karena kalau guru mengontrol siswa berarti pastinya muncul apa yang disebut dengan motivasi eksternal dari luar. Kalau kita mengacu kepada teori kontrol berarti harus motivasi itu dia muncul dari dalam diri atau dari dalam pribadi daripada siswa itu. Sehingga itu disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi ini merupakan mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat yang pertama, stimulus respons, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya itu realitas dan kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya dia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya dia menjelaskan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol dia menjelaskan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol dia bilang hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi ini terkait dengan disiplin positif. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa disiplin positif itu seperti apa itu? Seperti ini. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini dia terkait dengan belajar. Jadi pada intinya juga dalam proses pembelajaran di kelas harus siswa itu dituntut untuk mengutamakan disiplin dalam proses pembelajaran. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi disiplin itu juga dia tetap menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi kalau kita memberikan penghargaan terhadap seseorang juga dari sisi motivasi intrinsiknya juga itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Karena kita memberikan penghargaan kepada seseorang itu merupakan motivasi eksternal dari luar, datangnya dari luar. Jadi dalam proses pembelajaran di kelas, apabila siswa diberikan penghargaan terus-menerus lewat prestasi dan sebagainya, juga itu merupakan ancaman atau hukuman bagi mereka. Mereka berlomba-lomba hanya mendapatkan juara, tetapi kemudian motivasi dari dalam diri mereka itu tidak ada. Jadi penghargaan itu merupakan hukuman bagi seseorang. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini, yang pertama itu profil pelajar Pancasila, yang kedua IBU Primary Years Program atau PYP, yang ketiga itu keterampilan hidup atau life skill. Kita lihat dari nilai-nilai kebajikan daripada ketiga contoh nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila berarti dia berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia.
Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi dari kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Keempat kebebasan, dan yang kelima itu adalah kesenangan. Ya. Berikutnya itu motivasi dan perilaku manusia. Jadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi saya sampaikan, maka ini merupakan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal, datangnya dari itu. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berarti kalau saya datang di sekolah terlambat, berarti untuk menghindari bahwa nanti besok itu sudah datang terlambat. Pastinya begitu, ditegur juga. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, dia berupaya untuk datang tepat waktu untuk mendapatkan imbalan. Itu merupakan motivasi eksternal, datangnya dari luar, bukan dari dalam diri kita. Untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang dilakukan toh. Berikutnya, dari motivasi tadi itu berarti pasti ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain itu kalau namanya hukuman berarti tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tahu apa yang akan terjadi tidak dilibatkan. Berikutnya bersifat satu arah. Yang berikutnya berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi 4 hal ini menjadi hukuman. Jadi kadang-kadang kita melakukan sebuah hukuman itu tiba-tiba dia terjadi tanpa ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan yang kita sepakati antara orang itu atau siswa kita dengan guru, berarti itu bukan namanya hukuman, tetapi itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian berikutnya konsekuensi. Dia terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi itu berarti dia terencana. Kalau di kelas Bapak Ibu wali kelas membentuk keyakinan kelas, lalu kasih hukuman siswa sesuai dengan keyakinan kelas yang dibangun di kelasnya, berarti itu dia sebagai konsekuensi. Dia melanggar aturannya sehingga konsekuensinya Anda harus berdiri kaki sebelah di depan kelas. Itu konsekuensi. Itu bukan hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu berarti sesuatu yang tidak terencana. Berikutnya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi terkait dengan restitusi ini berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh murid itu kita berupaya untuk murid itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Dan dia juga mencari solusi atas kesalahan yang kita harus melakukan komunikasi yang efektif dengan siswa supaya siswa itu dengan sendirinya dia tahu tidak kesalahannya, lalu solusinya juga dia tahu secara sendiri. Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang guru lakukan sampai saat ini. Sebelum kita lanjut, mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, di antara 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu baca di depan ini, selama ini Bapak Ibu berada di posisi mana? 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nomor 2, Linda itu selama ini beliau berada di posisi pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu yang lain silakan. Di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau atau manajer? Teman. Selama ini Bapak Ibu praktekkan di kelas itu. Silakan Bapak Ibu.
Sekarang teman, penghukum masuk semua. Semua. Dengan teman saya kadang-kadang Teman juga ternamu ya. Semua Pak. Demikian maka kita lihat selanjutnya ya. Dan ini posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi contoh penerapan Manajer uang. 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, saya ambil kasusnya di sini, siswa datang terlambat ke sekolah. Hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi guru piket ini dia kasih hormat siswa yang terlambat datang ke sekolah, hormat 1 jam. Itu disebut dengan penghukum. Berapa kali bapak dan ibu guru memberitahu kamu selalu mengecewakan. Itu dia sebagai pemantau. Jadi ibu guru dan bapak guru menyampaikan dengan suara yang sedikit merdu kepada anak-anak. Dengan demikian maka ini sebagai pemantau itu berapa kali bapak ibu guru memberitahu kamu selalu mengecewakan. Ya. Berikutnya, dengan kasus yang sama, siswa datang terlambat ke sekolah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu ibu bapak memposisikan diri ibu bapak sebagai teman. Jadi melakukan komunikasi yang efektif dengan siswa terkait dengan kesalahan yang dia lakukan. Berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu ke wali kelas untuk menyelesaikan masalahmu, dan kamu jangan mengulanginya lagi. Itu sebagai pemantau. Jadi pemantau sebagai seorang guru, seorang pemantau, dia hanya taat kepada aturannya saja. Aturan sekolahnya apa? Anda harus melaksanakan sanksi atau konsekuensinya sesuai dengan aturan sekolah. Itu guru sebagai pemantau, dia bisa bicara apa-apa lagi. Aturan sekolahnya terlambat ke sekolah, konsekuensinya ini. Jadi itu tipe guru sebagai seorang pemantau. Kemudian berikutnya, dengan kasus yang sama, siswa datang terlambat ke sekolah, tipe guru sebagai seorang manajer. Jadi tipe guru sebagai seorang manajer ini, dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pertanyaan-pertanyaan bermakna yang disampaikan guru kepada siswa dengan tipe sebagai seorang manajer. Jadi sebaiknya Bapak Ibu, kita harus menggunakan tipe sebagai seorang manajer. Kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa untuk siswa itu dia paham. Dia tahu dia punya kesalahannya sendiri dan solusinya juga dia tahu. Tapi kalau kita sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah dan juga sebagai teman, berarti pastinya kita hanya menyampaikan saja. Kalau kita sebagai penghukum ya, kamu terlambat, kamu lari keliling lapangan olahraga 2 kali, penghukum. Kemudian sebagai teman, berarti ibu dan bapak guru harus menyampaikan kata-kata yang lembut kepada siswa. Karena posisi bapak dengan ibu dengan siswa itu sebagai teman sejawat. Jadi dia ada perbedaan. Jadi itu terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu setelah mendengar penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan posisi kontrol, maka ada 5 pertanyaan. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa nih? Tipe guru sebagai penghukum, tipe guru sebagai teman, atau apa Bapak Ibu? Kalau pertanyaannya seperti itu. Teman. Teman. Iya. Jadi tipe pertanyaan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dia punya tipe gurunya itu sebagai tipe guru yang merasa berbuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Ini
Ini pemantau ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga, soal ketiga. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer ya? Iya Pak. Lanjut Bapak Ibu. Dan ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Silakan. Kalau keyakinan kelas itu apa? Lalu peraturan kelas itu apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Pren bilang keyakinan kelas itu ada kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Kalau peraturan, iya. Tapi yang pertama itu ada kerjasama Iya. makanya membuat sebuah komitmen. Oke. Jadi keyakinan mengapa sampai bukan peraturan kelas tapi kemudian keyakinan. Keyakinan itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Dan peraturan itu dibuat hanya oleh guru dan siswa itu menjalankan. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah kita harus membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut. Jadi keyakinan kelas ini kemarin itu saya mendemonstrasikan keyakinan kelas di kelas 10 4. Ini dalam rangka pembentukan kelas keyakinan kelas di kelas 10 4. Yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif berarti kita ubah pernyataan negatif ke pernyataan positif. Contoh pernyataan negatif: dilarang membuang sampah. Itu pernyataan negatif ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Kita ubah ke pernyataan positif. Atau jagalah kebersihan supaya mudah itu siswa memahami. Kalau pembentukan keyakinan kelas di kelas berarti Bapak Ibu hanya dilakukan oleh guru dengan siswa. Jadi wali kelasnya bersama siswa anak walinya di kelas itu. Kalau kesepakatan atau keyakinan yang dibangun untuk sekolah berarti semua komunitas sekolah itu kita bersepakat untuk membentuk keyakinan sekolah kita. Yang berikutnya itu segitiga restitusi. Jadi ada 3 bagian dalam menjabarkan apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke. Jadi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Itu kita menstabilkan identitas daripada pelaku. Itu pertanyaannya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi atas masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu ya. Jadi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada siswa dalam rangka menstabilkan identitasnya supaya dia merasa percaya diri dulu, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Tapi kalau kita tidak menstabilkan identitasnya lagi, kita langsung menyampaikan permasalahannya kepada yang bersangkutan, pastinya dia tidak, nantinya dia juga tidak berbicara karena dia merasa takut dan sebagainya. Jadi kita harus menemukan kepercayaan dirinya kepada siswa tersebut untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan daripada siswa itu. Validasi tindakan yang salah. Jadi pada prinsipnya setelah kita menstabilkan identitas daripada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus validasi tindakan yang salah kepada siswa. Pada prinsipnya, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kita validasi. Berupa pernyataan untuk siswa bisa menjawabnya. Padahal kamu bisa berbuat lebih buruk yang ini ya. Jadi artinya kita memvalidasi dia sudah menyampaikan bahwa dia melakukan itu. Apabila dia lebih buruk berarti pastinya dia memukul, dia mendobrak meja dan sebagainya. Kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Keyakinan ini berarti
keyakinan kelas yang dibangun itu saling menghormati, menghargai, jangan membuat sampah sembarangan dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan teori Bottom, pada prinsipnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan kelas yang kita bangun itu munculnya dari dalam hati, dibuat bersama oleh kelas itu dengan wali kelasnya, sehingga keyakinan itu merupakan sesuatu yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, yaitu apakah keyakinan kelas kita. Berarti wali kelas ditanya kepada siswa apa keyakinan kelas kita, pasti siswa sudah tahu karena dibuat bersama-sama oleh guru dengan siswa. Kemudian nilai-nilai apa yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai yang tadi yang disepakati di kelas itu, tidak membuat sampah membuat sampah pada tempatnya, itu merupakan nilai-nilai keyakinan yang disepakati di kelas. Kemudian berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ini merupakan menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia sudah menyampaikan permasalahannya, maka pastinya dia juga menyadari bahwa kesalahan yang dia lakukan itu tidak baik, dan dia ingin supaya dia bisa berubah ya. Jadi mungkin itu yang menjadi tema parang materi terkait dengan diseminasi penyebaran budaya positif yang merupakan tuntutan tugas daripada calon guru penggerak angkatan 11. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas dukungan dan juga kehadiran secara full di tempat ini untuk bisa menyaksikan penyampaian yang saya sampaikan terkait dengan diseminasi penyebaran budaya positif di SMA Negeri 4 Serempak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom.